Selamat pagi, siang atau sore saya ucapkan kepada Anda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai game swap, yaitu sebuah permainan interaktif yang dirancang untuk membantu siswa dalam memahami konsep pertukaran atau swapping dalam algoritma melalui cara yang menyenangkan dan juga praktis. Permainan ini membutuhkan beberapa orang siswa yang kemudian akan dibagi menjadi beberapa peran. Yang pertama adalah peran programmer, di mana programmer bertindak sebagai pemimpin strategi yang tugasnya adalah menganalisis susunan angka awal dan juga targetnya, serta menyusun langkah-langkah pertukaran atau swap yang efisien dan memberikan instruksi yang jelas kepada tim untuk mengeksekusi strategi tersebut. Selanjutnya adalah peran pengawas, di mana pengawas bertanggung jawab untuk menjaga keadilan dan ketertiban selama permainan berlangsung, dengan bertugas untuk menghitung jumlah pertukaran atau swap, mencatat waktu penyelesaian, memastikan semua aturan permainan dipatuhi, dan menjaga agar tidak ada kecurangan atau komunikasi yang melanggar aturan. Yang terakhir adalah peran anggota, di mana anggota bertindak menjadi pion dalam permainan yang siap bergerak sesuai dengan instruksi. Masing-masing anggota membawa sebuah name tag yang berisikan angka unik. Mereka bertugas untuk menjalankan arahan dari programmer dengan tepat dan juga disiplin. Mereka juga harus menjaga koordinasi dan konsentrasi antar sesama pion. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pulpen dan kertas kosong. Alat ini dibutuhkan oleh pengawas untuk mencatat jumlah langkah serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing soal. Selanjutnya adalah lakban, yang digunakan sebagai penanda tempat untuk berdirinya anggota dan juga tempat temporer yang bisa ditempati. Selanjutnya adalah name tag jumlah 15 buah yang akan dibagi menjadi 3 set name tag. Masing-masing set berisikan name tag dengan angka 1-5. Dan yang terakhir adalah timer untuk mencatat waktu. Bisa menggunakan HP atau stopwatch untuk mengukur durasi penyelesaian soal oleh setiap tim. Persiapan permainan ini adalah sebagai berikut. Total pemain yang dibutuhkan minimal 21 orang siswa, yang akan dibagi menjadi 3 tim yang masing-masing beranggotakan 7 orang, di mana satu kelompok terdiri dari 1 orang programmer, 1 orang pengawas, dan 5 orang anggota yang berperan sebagai pion. Masing-masing anggota akan mendapatkan satu name tag berisikan nomor yang diantara 1 hingga 5, dan masing-masing name tag tersebut bersifat unik. Kemudian, panitia akan memberikan urutan atau deret angka, di mana masing-masing tim harus mengacak anggota mereka sesuai dengan urutan yang sudah diberikan. Perlu diingat bahwa anggota akan berbaris secara horizontal. Yang terakhir, panitia akan memberikan soal atau target urutan yang harus mereka capai melalui swapping. Peraturan permainan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam setiap langkah, satu kelompok hanya diperbolehkan untuk memindahkan satu angka ke dalam bagian yang kosong. Yang selanjutnya, permainan terdiri dari 3 babak, di mana masing-masing babak memiliki batas waktu maksimal 5 menit atau 300 detik. Babak pertama terdiri dari 5 orang pemain, yaitu 1 programmer, 1 pengawas, dan juga 3 orang anggota. Di setiap babak berikutnya, 1 angka atau anggota akan dimasukkan ke dalam permainan untuk meningkatkan tingkat kesulitan. Jadi misalkan di babak kedua, jumlah anggota yaitu menjadi 4. Dan di babak ketiga, jumlah anggota menjadi 5. Untuk jumlah programmer dan jumlah pengawas tidak akan bertambah. Selanjutnya, tersedia bagian kosong yang bisa ditempati oleh sebuah angka atau sebuah anggota. Bagian ini akan ditandai oleh lakban yang sudah disiapkan. Selanjutnya yang terakhir, perpindahan hanya dapat terjadi jika bagian atau tempat tujuan itu kosong. Selanjutnya, terdapat sebuah penalti, di mana jika dalam waktu 5 menit, kelompok gagal mencapai urutan target, maka kelompok tersebut tidak dapat melanjutkan permainan. Aspek penilaian permainan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap babak memiliki bobot poin yang berbeda. Babak pertama memiliki bobot 2, babak kedua memiliki bobot 3, dan babak ketiga memiliki bobot 4. Dan kelompok dengan akumulasi poin terkecil akan menjadi kandidat juara. Skor akhir diperoleh melalui total perolehan skor masing-masing ronde. Skor akhir diperoleh melalui total perolehan skor masing-masing ronde. Skor masing-masing ronde diperoleh melalui jumlah langkah dikali total waktu dikali bobot. Semakin kecil skor yang diperoleh, menandakan bahwa semakin efisien solusi yang digunakan. Berikut merupakan rumus yang dapat digunakan. Berikutnya,
akan dilanjutkan dengan demo permainan. Selamat datang di Game Swap. Pada kesempatan kali ini, aku akan berperan sebagai programmer yang memainkan game swap. Mari kita mulai. Game ini terdiri dari 3 babak. Di babak pertama, terdapat 5 orang pemain, yaitu 1 orang pengawas yang berada dalam pojok kiri atas, 3 orang anggota dengan nomor 1, 2, dan 3, dan 1 orang programmer, yaitu aku. Jadi, programmer akan memberikan instruksi kepada anggota dan anggota akan berpindah sesuai dengan instruksi dari programmer. Tujuannya untuk mencapai target urutan yang berada di pojok kanan atas, yaitu urutan 1, 3, 2. Pada saat ini, posisi anggota telah diacak sehingga urutannya menjadi 3, 1, dan 2. Tugas dari programmer adalah memikirkan bagaimana cara mencapai target urutan dengan melakukan swap pada anggotanya. Misalnya, programmer menginstruksikan untuk pemain 3 berpindah ke tem. Tem itu tempat dengan warna abu-abu yang lebih terang ya. Kemudian, programmer akan menginstruksikan anggota 1 pindah ke tempat anggota 3 yang sebelumnya. Kemudian anggota 3 akan berpindah ke tempat anggota 1 yang sebelumnya. Ketika telah terjadi pertukaran posisi ini, maka langkah akan bertambah 1. Artinya swap telah dilakukan 1 kali. Nah, karena tadi hasilnya telah sesuai dengan target urutan, maka pengawas akan menyatakan bahwa babak tersebut telah selesai. Setelah itu, pengawas akan mencatat langkah yang dilakukan dalam permainan dan waktu yang dihabiskan dalam permainan. Kemudian, babak akan berlanjut dengan tambahan 1 orang anggota, yaitu anggota dengan nomor 4. Pada babak ini, programmer menginstruksikan kepada anggota, yaitu anggota 2, untuk berpindah tempat dengan anggota 1. Maka, anggota 2 akan berpindah ke tem. Anggota 1 akan berpindah ke tempatnya anggota 2, dan anggota 2 akan berpindah ke tempatnya anggota 1. Kemudian, programmer menginstruksikan adanya perpindahan antara anggota 3 dan 4. Maka, anggota 3 akan pindah ke tem, anggota 4 akan berpindah ke tempatnya anggota 3, dan anggota 3 akan berpindah ke tempatnya anggota 4 yang sebelumnya. Kemudian, programmer ingin menukar 1 dengan 3, maka 1 akan berpindah ke tem, anggota 3 akan berpindah ke tempat 1, dan anggota 1 akan berpindah ke tempatnya anggota 3 yang sebelumnya. Nah, urutannya udah sama nih, jadi pengawas menyatakan bahwa babak telah selesai dan mencatat langkah serta waktu yang dihabiskan. Di babak ketiga terjadi penambahan 1 orang anggota lagi, yaitu anggota nomor 5, dengan target urutan pada babak ini adalah 5, 2, 4, 3, dan 1. Maka programmer ingin mengubah atau melakukan swap pada anggota 1 dan 2. Maka 1 pindah ke tem, 2 pindah ke tempatnya 1 yang sebelumnya, dan 1 pindah ke tempatnya 2 yang sebelumnya. Lalu ingin dilakukan swap antara anggota 3 dan 4. Maka anggota 3 pindah ke tem, 4 pindah ke tempatnya anggota 3 yang sebelumnya, dan anggota 3 pindah ke tempatnya anggota 4 yang sebelumnya. Ketika permainan selesai, pengawas akan mencatat hasilnya, kemudian menyerahkannya kepada panitia. Panitia akan menghitung total skornya dengan total skor yang semakin mendekati 0 adalah skor terbaik. Jadi, antar kelompok akan dibandingkan skornya untuk mencari skor kelompok mana yang paling kecil. Itulah pemenangnya. Sekian yang bisa aku sampaikan. Selamat bermain semuanya.